Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur pada pagi hari yang indah ini kita masih diberikan kemampuan, kesehatan, kerinduan untuk kita datang mencari Tuhan. Sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini, itu semuanya karena campur tangan Tuhan Yesus yang sangat baik dan teramat sangat baik. Dan kita yakin percaya Tuhan selalu menantikan kedatangan kita. Dia selalu menantikan kedatangan kita hari ini, dan saya yakin dan percaya kedatangan kita untuk berjumpa dengan Tuhan pasti kita mendapatkan sesuatu yang indah yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita siapkan seluruh hati dan pikiran kita yang terbaik untuk menerima berkat firman Tuhan bagi kita semuanya. Mari kita sama-sama sebagai anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan, di mana tema dari pujian hari ini bahwa Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Amin. Mari kita sama-sama belajar untuk mengerti bahwa kasih Allah itu tidak ada duanya dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita yang ada di Perjanjian Baru, yaitu dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang sering sekali kita bacakan. Lukas pasal yang kelima, kita akan membaca Alkitab ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai 11, ayat ganjil itu kaum pria, ayat genap itu kaum wanita, dan di ayat terakhir ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Apakah semuanya sudah menemukan? Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama. Kaum pria baca terlebih dahulu dari judulnya. Kita akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak berumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, dan nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan dia supaya perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Yesus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menjala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Puji Tuhan. Di sini kita tahu di mana hal-hal pertama Yesus sedang mencari murid-muridnya. Tetapi pada waktu dia sedang mencari murid-muridnya, Yesus sudah mulai
terkenal. Yesus sudah mulai terkenal dan ya, banyak orang-orang datang menjumpai Yesus. Amin. Karena Yesus mulai terkenal karena sudah mulai ya menyembuhkan orang-orang yang sedang mengalami sakit. Orang-orang yang sedang mengalami sakit. Dan akhirnya ya, karena sudah berita itu sudah tersebar kemana-mana, akhirnya orang berbondong-bondong ingin mencari Yesus, mendengarkan firman dan meminta kesembuhan. Kita tahu Yesus itu seringkali pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan pada suatu saat ini Yesus pergi ya ke mana? Ke pantai Danau Genesaret. Dia pergi pasti kita tahu dia mencari jiwa-jiwa. Tetapi yang menjadi fokus utama Yesus, kenapa dia datang ya di pantai danau itu ya. Saya akan ya, membacanya di dalam Matius pasal 4 ayat ke-18. Saya akan baca. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebalkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Fokus utama kedatangan Yesus ke tempat itu, fokus utamanya dia melihat ya pribadi-pribadi, dan ternyata pribadi yang dilihat oleh Yesus yang paling utama adalah siapa? Petrus, Simon, yang dilihat, yang menjadi sasaran utamanya, yang menjadi sasaran utama Yesus ketika dia datang ke situ adalah dia mencari Simon. Amen. Itu yang terjadi. Dia mencari Simon. Yesus harus datang. Itu yang terjadi. Ya. Semuanya karena inisiatif dari Allah. Allah yang terlebih dahulu harus berinisiatif datang menjumpai semua manusia. Amen. Ya. Itulah hebatnya Allah. Ya. Siapapun manusianya, baik manusia itu yang paling berdosa maupun orang-orang yang sedikit dosanya, harus berjumpa dengan Yesus. Amen. Itu yang terjadi. Dan Yesus datang ke dalam dunia, tepatnya ke Israel. Dia mau bertemu manusia dengan manusia. Dia bertemu. Karena dia tahu manusia itu sedang dalam masalah besar. Karena itu manusia harus ditolong. Amen. Dan pertolongan itu hanya bisa diterima manusia ketika Allah yang terlebih dahulu datang. Amen. Kalau Allah tidak datang, manusia tidak bisa ditolong. Itu yang terjadi. Kunci yang paling utama, Allah harus datang terlebih dahulu. Allah yang berinisiatif datang menjumpai. Makanya disebut Allah itu maha hadir. Maha hadir. Walaupun Yesus penuh keterbatasan, namun ada pribadi yang maha hadir. Siapa itu? Roh Kudus. Amen. Walaupun Roh Kudus ada di Batu Raja, dia juga ada di Afrika. Amen. Roh Kudus itu satu, bukan banyak. Karena dia maha hadir, dia ada di mana-mana. Di mana-mana. Itu terjadi. Dan semua manusia harus didatangi oleh siapa? Didatangi oleh Allah. Amen. Nah, di sini Yesus sebagai manusia yang terbatas, dia punya tujuan utama. Dia pengen bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Simon. Itu terjadi. Dia bertemu dengan Simon. Kenapa? Karena ada sesuatu yang besar, yang akan lahir pada Petrus. Petrus ini suatu hari akan jadi orang besar. Amen. Itu terjadi. Makanya Yesus harus bertemu dengan Simon Petrus. Itu yang terjadi. Walaupun Simon Petrus adalah orang yang berdosa.
tetapi bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Akhirnya apa? Akhirnya dia fokuskan, kita tahu pasti ya di pantai tersebut banyak apa? Banyak perahu. Banyak perahu. Kenapa harus ditetapkan perahu Simon Petrus? Itu jadi ya. Karena Tuhan tahu Simon Petrus ini suatu saat jadi orang hebat. Ini terjadi, jadi orang hebat. Dan orang hebat itu bisa ya berubah. Orang berdosa itu bisa jadi orang hebat kalau orang tersebut didatangi oleh Tuhan. Itu terjadi. Makanya Yesus datang berjumpa dengan siapa? Dengan Simon Petrus. Ya. Perjumpaannya itu yang terjadi. Dan melalui perjumpaan itu pasti ya, pasti apa? Pasti ada pengalaman-pengalaman pribadi yang dialami oleh Simon Petrus. Bahkan apa? Bahkan sebelum Yesus ya datang ke Simon Petrus, di Lukas pasal 4 dikatakan apa? Yesus pernah datang menjumpai mertua Simon yang sedang sakit demam. Yesus datang menyembuhkan ibu mertuanya, ibu mertua. Dan saya yakin yang percaya Simon Petrus sudah mendengar kabar itu. Itu terjadi. Kenapa harus ibu mertua? Itu yang terjadi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang akan terjadi kepada Petrus. Itu yang terjadi. Dan akhirnya setelah Yesus menyembuhkan ibu mertua, besoknya Yesus secara langsung berjumpa dengan Petrus. Sekali berjumpa langsung disuruh. Sekali berjumpa langsung suruh. Tolong dong, tolakkan perahu sedikit lebih dalam. Supaya apa? Supaya ketika saya sedang ngomong dengan orang banyak, terhalangi oleh apa? Oleh air. Terhalangi oleh air. Mereka yang sana di darat duduk manis dengarkan firman Tuhan. Sedangkan posisi Yesus lebih tinggi karena dia berada di atas perahu. Baru datang, ya, sudah nyuruh. Ya. Itu tadi. Kalau bukan, saya yakin benar. Kalau bukan Petrus, ya, Simon ini mendengar bahwa ibu mertua disembuhkan oleh Petrus, mungkin dia nolak ya. Hai, siapa kamu? Gak kenal nyuruh. Itu terjadi. Itulah pengalaman ya. Kenapa Yesus harus menyembuhkan supaya apa? Supaya terbukalah hati Petrus untuk apa? Untuk mau memberi dirinya, mau mendengarkan suara Yesus. Itu yang terjadi. Dan dampak pertama ketika Simon Petrus berjumpa dengan Yesus ya. Dampak pertama yaitu dia mengalami apa? Dia mengalami berkat apa yang pertama kali? Berkat dia mendengarkan firman Tuhan. Itu terjadi. Melalui kehadiran Yesus pasti selalu ada firman yang disampaikan. Ingat, firman itu adalah berkat bagi kita semuanya. Amin. Jangan kita tolak pada saat kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat penting. Dan ketika Petrus sedang sibuk sambil membereskan hasil yang mereka dapat 0, dibereskan sambil telinganya mendengar firman Tuhan. Maka apa yang didapat oleh Petrus? Yang didapat adalah iman. Iman itu timbul di dalam Petrus. Sehingga iman yang timbul itu, maka ketika Yesus menyuruh yang kedua kali, menyuruh apa? Menyuruh untuk bertolak jauh lebih dalam lagi, tebarkan jalamu. Maka apa? Maka Petrus menjawab, Tuhan, telah sepanjang malam aku sudah menangkap ikan, menjala ikan, namun hasilnya 0. Namun karena Tuhan yang menyuruh akan saya lakukan. Itu kenapa? Karena iman.
iman. Ya. Kehadiran Yesus, ya, maka Simon Petrus dapat iman. Iman itulah yang memampukan Petrus. Walaupun nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin saya bisa dapat di siang bolong ini, nggak mungkin. Namun karena Engkau yang berkata, aku akan lakukan. Walaupun tidak aku dapat, walaupun hasilnya sama dengan omonganku, karena Tuhan yang menyuruh aku tetap melakukannya. Aku tidak kecewa Tuhan. Itu namanya iman. Walaupun disuruh, pada kenyataannya akhirnya nggak dapat, Petrus tidak kecewa. Itu iman namanya. Itulah pentingnya kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan serius. Kenapa? Karena Tuhan hendak membagikan iman kepada kita. Pada saat kita dengar firman Tuhan dengan serius. Maka maka ketika Tuhan menyuruh kita tidak menolaknya, walaupun akal kita menolaknya, walaupun akal kita menolaknya, walaupun perasaan kita menolaknya, tidak, ya, perasaanku menolak, nggak bisa. Orang seperti ini nggak bisa, ya, dikasih hati nggak bisa. Itu perasaan, nggak bisa. Namun kalau ada iman, semuanya bisa kita kerjakan. Itulah hebatnya kekuatan iman. Itu terjadi. Itulah dampak pertama ketika kehadiran Yesus, ya, boleh hadir menjumpai siapa? Menjumpai Simon Petrus. Kenapa? Karena Yesus tahu, ya, karena tahu dengan kehadiranku, maka kehadiranku ini tidak menjadi sia-sia bagi Petrus. Tidak jadi sia-sia. Itu pengalaman yang pertama Petrus yang dia dapat. Yang kedua apa? Yang kedua, ya, yaitu Petrus menangkap sejumlah banyak ikan. Ya. Paling Petrus itu berpikir, paling sedikit lah aku dapat. Ya, kalau nggak dapat nggak apa-apa. Namun apa? Namun pada kenyataannya apa? Petrus bisa menangkap sejumlah banyak ikan. Hampir-hampir apa? Hampir-hampir jala itu mulai koyak. Maka apa? Ketika Petrus tahu jalannya mulai koyak, maka dia panggil teman-temannya, sahabat-sahabatnya untuk datang, ya, menolong mereka. Gitu. Ketika sudah dibantu, apa yang terjadi? Ya, karena kapal itu mulai penuh dengan ikan, kapal itu hampir tenggelam. Nah, ingat, ya, kehadiran Tuhan memang membawa berkat jasmani bagi kita. Amin. Pasti kehadiran Tuhan memang juga akan membawa berkat jasmani. Tetapi ada hal yang harus kita perhatikan. Ingat, berkat itu bisa menenggelamkan kita. Hati-hati. Catatannya hati-hati ketika kita mulai diberkati Tuhan. Pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, hati-hati, berkat itu justru akan menenggelamkan kita. Hati-hati. Karena Petrus tahu, ya, ini berbahaya, maka apa? Petrus segera menyuruh teman-temannya. Itu tadi. Ketika kita diberkati, hati-hati, ya. Itu bisa menenggelamkan apa? Iman kita. Amin. Hati-hati. Ketika kita diberkati, malah kita makin jauh daripada Tuhan. Banyak itu terjadi. Itu yang terjadi. Ketika kita diberkati, contoh aja, ketika kita diberkati banyak makan, ya, beli makanan yang sehat, bergizi, tapi nggak mau olahraga, ya, mau hidup santai-santai, enak-enak. Akhirnya apa? Akhirnya kelebihan gizi. Ketika kelebihan gizi, apa yang datang? Sakit penyakit yang datang. Itu yang terjadi. Hati-hati, ya. Hati-hati kalau kita, ya, kelebihan gizi diberkati, bisa beli makan ini, makan itu.
Kalau tidak mau kita keluarkan kembali lagi, akhirnya itu jadi penyakit. Hati-hati, itu menenggelamkan kita. Hati-hati. Dan ketika kita diberkati, apa fokus utama ketika kita diberkati? Supaya kita bisa jadi berkat. Jadi berkat. Itu yang terjadi. Harus kita jadi berkat. Itu tujuan kenapa kita diberkati. Karena kita harus memberkati yang lain. Sama seperti Petrus. Dia tahu, makanya dia menyuruh teman-temannya. Jangan kita tampung sendiri. Kalau kita tampung sendiri, ya lama-lama kita jadi orang apa? Orang kikir. Orang pelit. Apa kata firman Tuhan? Orang kikir tidak akan masuk kerajaan surga. Itu terjadi. Tenggelamlah kita. Memang kita banyak uang karena diberkati Tuhan. Namun pada akhirnya apa? Pada akhirnya tenggelam. Pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, tenggelam kita. Tenggelam ke mana? Ke neraka. Hati-hati, berkat itu ya, sangat besar kemungkinannya bisa menenggelamkan kita. Sangat besar. Ya, prospeknya untuk menenggelamkan kita. Itu jadi. Apalagi ketika mulai kaya jadi sombong. Mulai kaya jadi sombong, sama seperti tadi pagi kalau kita dengar firman Tuhan, siapa? Bangsa Edom. Ketika bangsa Edom sombong, dia pikir nggak ada orang yang bisa mampu melawan mereka. Mereka pasti menang, selalu menang perang. Walaupun kata firman Tuhan, walaupun dia sembunyi di mana? Di bintang-bintang di langit. Namun apa? Kata Tuhan, aku akan menjatuhkan mereka. Itu dari hati-hati. Ketika kita makin berkati, kita akan lebih gampang jadi orang yang makin sombong. Hati-hati. Itu menenggelamkan kita. Kesombongan itu pada hakikatnya akhirnya kita tenggelam. Tidak diakui oleh Tuhan. Itu terjadi. Makanya sangatlah berhati-hati. Ketika kita mulai kaya, kita bisa apa? Memutarbalikkan hukum. Kita bisa beli hukum. Kita bersalah, bisa dibenarkan. Itu terjadi. Itulah kalau sudah jadi kaya di gereja. Kalau sudah jadi kaya, banyak persembahan, pada akhirnya apa? Pendeta yang diatur-atur. Biasa itu. Ketika makin diberkati pendeta yang diatur-atur. Ini disuruh-suruh. Oh, aku maunya ini, aku maunya ini. Nggak mau sudah, ngambek dia. Nggak mau sudah, ada gereja yang lain. Itu terjadi. Itulah makanya hati-hati ketika kita makin diberkati. Ketika kita makin diberkati, maka kecenderungan kita pertama makin jauh daripada Tuhan dan makin banyak berbuat kesalahan. Kita pikir itu benar, padahal kita sudah sangat jauh daripada Tuhan. Itu terjadi. Memang banyak orang-orang ketika mulai dekat dengan Tuhan memang diberkati, tapi pada kenyataannya banyak orang yang diberkati malah makin jauh daripada Tuhan. Itu terjadi. Contohnya Israel, makin diberkati makin jauh daripada, akhirnya dihukum Tuhan. Ya, itu yang terjadi. Orang yang sombong akan direndahkan oleh Tuhan, tapi orang yang rendah hati makin ditinggikan. Itu yang terjadi. Hati-hati ketika kita mendapatkan berkat atau ya, Tuhan memberkati hidup kita. Kita harus cepat sadar, hati-hati. Yang ketiga, apa pengalaman ya yang dialami oleh Petrus ketika berjumpa dengan Yesus? Yang ketiga adalah pengalamannya ketika dia sudah melihat berkat Tuhan yang sangat besar itu, justru menyadarkan Petrus bahwa dia orang yang berdosa. Ketika dia sadar orang yang berdosa, maka apa kata Petrus? Tuhan, pergilah daripadaku. Pergi daripadaku. Kan serba salah. Diberkati, kita yang pergi. Ya, pada saat kita diberkati kaya, kita yang pergi. Hari Minggu
ibadah, lebih baik liburan. Sudah makin kaya, lebih baik kalau hari Minggu lebih baik istirahat. Ketika kita makin kaya, kita menjauh. Tetapi ketika kita makin berdosa, kita tahu kesalahan kita, maka apa? Maka seperti Petrus, minder. Tuhan, aku kan gak layak Tuhan. Pergi baiklah Tuhan. Aku ini jijik Tuhan. Gak layak aku di dekatmu Tuhan. Pergilah jauh-jauh Tuhan. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ketika kita makin berkati, menjauh. Tetapi ketika kita makin sadar kita orang berdosa, kita suruh Tuhan pergi. Terus apa kata respon Yesus? Dia tidak mau pergi. Kenapa? Fokus Yesus adalah bagi manusia yang berdosa. Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu fokusnya. Dan sebelum menyelamatkan orang berdosa, harus disadarkan dulu orang itu sadar nggak berdosa. Kalau orang itu nggak sadar, nggak bisa diperbaiki. Itu yang terjadi, nggak bisa diperbaiki. Tapi kalau orang itu sudah sadar dia orang berdosa, dia punya kesempatan yang besar untuk bisa diubahkan oleh Tuhan. Makanya Pak Yesus nggak mau pergi. Enggak. Aku tidak akan pergi. Aku tetap akan makin dekat dengan Petrus. Itu terjadi. Kenapa? Karena Petrus berjumpa dengan juru selamat. Itu terjadi. Petrus itu berjumpa dengan juru selamat. Yesus itu ahli dalam menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Itu terjadi. Makanya Yesus makin tertarik dekat dengan Petrus. Karena dia sudah sadar, aku tidak akan jauh dari Petrus. Aku tahu bahwa kehadiranku bisa menolong Petrus. Itu yang terjadi. Aku tidak akan pergi. Tidak suka pedas, makan pedas-pedesan. Kita paksa makan pedas, dia nggak mau. Memang karakternya dia tidak suka pedas-pedesan. Begitu juga kalau karakter kita suka dosa, disuruh nggak berdosa. Sampai cewek tumbuh jenggot nggak mungkin bisa berubah. Nggak mungkin bisa berubah. Itu yang terjadi. Siapa yang bisa mengubahkan? Hanya Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia yang bisa mengubahkan. Nggak akan bisa. Itu terjadi. Makanya Dia harus datang. Dia harus berinisiatif mendekatkan diri kepada manusia, menawarkan diri. Ini aku datang untuk menolong karakter orang berdosa. Kalau hanya sekedar ngampuni gampang. Kalau hanya sekedar menebus, membeli sudah selesai. Yang belum selesai karakter itu diubahkan. Itu yang belum selesai. Karakter manusia harus diubahkan. Jadi pertanyaan, bagaimana caranya supaya karakter manusia itu bisa diubahkan? Nah, ini berhubungan dengan poin yang keempat. Melalui kehadiran Yesus, ketika Simon Petrus hendak menyuruh Yesus pergi, maka apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus, engkau akan kujadikan penjala manusia. Untuk menjadi penjala manusia harus apa? Harus terlebih dahulu mengikuti Tuhan. Yesus memanggil Simon Petrus. Petrus, mari ikutlah aku, karena engkau akan kujadikan muridku. Itu terjadi. Akan kujadikanmu murid. Yesus sudah lebih dahulu mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Simon Petrus. Dia sudah mendekatkan diri. Tetapi yang satu yang belum. Ketika Yesus memanggilnya, engkau akan menjadi pengikutku. Yang mau didengar oleh Yesus apa? Mau nggak Simon Petrus menerimanya?
Mau nggak? Sama seperti HP ini. Ketika HP ini hanya dekat dengan power bank, bisa nggak dicas HP ini? Hanya dekat dengan power bank, bisa nggak dicas? Nggak bisa. Yang harus dilakukan apa? Diambil kabel, baru disambungkan. Itu terjadi. Makanya kata firman Tuhan, ya, dua hal ini sangat penting. Tinggallah di dalam aku dan Allah tinggal dalam hidup kita. Allah sudah lebih dahulu berinisiatif tinggal di dalam hidup kita. Yang belum apa? Yang belum kita meresponi. Apakah kita mau tinggal di dalam Allah? Itu dia. Dekat belum cukup yang dibawa oleh Tuhan. Ketika proses Allah dekat dan kita dekat, itu namanya terjadi penyatuan. Yang sangat disukai Tuhan satu, sama seperti apa? Yesus dengan Bapa adalah satu, dan Yesus mau Yesus dengan manusia adalah satu. Berarti apa? Ada dua pribadi yang saling merespon. Ada dua pribadi yang saling merespon. Bukannya Allah yang selalu dekat, tapi kita nolak. Itu tadi sama seperti orang tua. Memang dia sudah dekat-dekatan dengan anaknya orang tua, atau suami istri sudah dekat-dekatan dengan dia satu kamar, tidur bareng-bareng, tapi masing-masing pegang HP. Memang dekat sebelah-sebelahan, tapi sibuk dengan urusannya masing-masing. Nggak dekat itu, nggak menyatu itu namanya. Yang Tuhan mau melalui kedekatan itu terjadi kesatuan, sama seperti hubungan suami istri. Apa kata firman Tuhan? Mereka bukan lagi dua, namun satu. Itu terjadi. Kenapa Yesus harus mendekat? Supaya melalui kedekatannya kita bisa menjadi satu dengan Tuhan. Kalau kita nggak jadi satu dengan Tuhan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah berubah. Nggak akan pernah berubah. Tetap dari dahulu sampai sekarang sama seperti Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, aku juga tidak pernah berubah. Itu terjadi. Tuhan mau mengubahkan karakter kita yang berdosa. Asal apa? Asal kita meresponi panggilan Tuhan. Tuhan itu setiap hari memanggil kita. Ayo datang mencari aku. Ayo datang mencari aku. Akhirnya apa? Ditingkatkan lagi panggilan itu. Ayo Simon Petrus, ayo ikuti aku, ayo jadi muridku. Itu yang terjadi. Yesus memanggil Simon Petrus untuk menjadi murid. Itu benar. Kenapa? Ketika Simon Petrus meresponi panggilan, berarti apa? Simon Petrus mau terhubung dengan Tuhan. Simon Petrus mau makin mendekatkan diri sama Tuhan Yesus. Maka apa? Maka ketika Simon Petrus makin mendekat, maka apa? Maka apa yang terjadi? Malah Simon Petrus makin banyak dimarahi oleh Tuhan Yesus. Makin lebih banyak dimarahi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena makin banyak dosanya diungkapkan. Setiap apapun yang tidak disetujui oleh Simon Petrus ditentang oleh Tuhan Yesus. Itu terjadi. Hati-hati. Kita baca dulu. Kenapa penting sekali dosa itu harus dibereskan? Saya akan baca di dalam, kita baca semuanya, Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Kita akan baca bersama-sama. Sudah menemukannya? Nah, di atas sudah, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dan dalam proses pemuritan ini banyak sekali perbuatan jahat, perbuatan dosa yang dilakukan dan diperkatakan oleh siapa? Simon Petrus. Itu terjadi. Itulah proses pemuritan. Kenapa? Karena dosa-dosa ini harus diselesaikan. Kenapa? Karena dosa inilah yang menjadi pemisah.
pemisah. Walaupun memang Roh Kudus sudah dekat dengan kita, namun kalau kita nggak pernah bereskan dosa itu, ketika Tuhan Yesus datang 2 kali, goodbye, selesai kita nggak bisa masuk surga. Kenapa? Dosa itu nggak diselesaikan. Itu terjadi. Kita nggak mau minta maaf, kita nggak mau berubah. Tetap kita pertahankan dosa itu, karena dosa itu bermanfaat bagi saya. Itu terjadi. Makanya kata firman Tuhan apa? Ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Itu terjadi. Bahkan Tuhan kasih karunia-karunia, pada akhirnya apa? Orang berkarunia-karunia akhirnya ketika meninggal masuk neraka. Kenapa? Karena mereka pikir kalau sudah punya karunia pasti masuk surga. Padahal apa? Yang paling penting bagaimana caranya dosa itu bisa diselesaikan. Itu terjadi. Nggak mau. Kalau kita nggak mau selesaikan dosa itu, maka penyesalan tidak ada gunanya bagi kita. Nggak ada gunanya. Itu terjadi. Makanya apa? Ketika Petrus sering dimarahi, ditegur, dinasihati, pernah dia sakit hati? Tidak. Pernah dia sakit hati? Enggak. Kenapa? Lahir dari mana? Karena Petrus ngerti dosa itu harus dibereskan. Karena itu jadi sumber penghalang. Aku tidak bisa dekat dengan Allah. Memang anak dekat sama Simon Petrus, tapi kalau dosa itu tidak saya bereskan, aku tidak bisa lebih dekat dengan, alias tidak bisa menyatu dengan Tuhan. Makanya kalau kita dinasihati, ditegur, jangan ngambek, jangan bersungguh-sungguh, jangan benci. Kalau kita dinasihati berarti dia sayang sama kita, dia sayang sama kita. Itu terjadi. Dinasihati ngambek, dinasihati marah, kecewa. Belajar seperti Simon Petrus, belajar berulang-ulang kali dimarahin, namun dia tidak pernah punya niat mau kabur meninggalkan Yesus. Nggak pernah lagi, nggak. Bahkan saking pedasnya perkataan Yesus, apa dikatakan Yesus kepada Simon Petrus, hai iblis, nyalakan. Coba kalau kita dibilang pendeta kayak gitu, hai iblis, pergilah kau. Nanti minggu depan akan kembali. Itu terjadi. Hati-hati. Kalau kita hari ini sadar, aku orang yang paling sulit dinasihati, aku orang yang paling sulit untuk ditegur, minta sama Tuhan. Amin. Minta sama Tuhan. Ini kesalahan yang harus diperbaiki Tuhan. Datang sama Tuhan. Datang. Kalau enggak, sulit kita berubah. Itu terjadi. Makanya Yesus selalu mengungkapkan hal-hal dosa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Itulah proses pemuritan itu seperti itu. Pemuritan itu selalu diberitahukan apa yang salah, dinyatakan yang salah. Itu terjadi dan diharapkan orang yang menjadi murid sama seperti Petrus. Kalau dinasihati ditegur, siapa? Itu terjadi. Kenapa? Karena dengan cara itu kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Itu terjadi. Makanya kenapa Simon Petrus diangkat menjadi pemimpin. Kenapa? Simon Petruslah orang kalau dimarahi, dinasihati nggak pernah ngambek. Itu terjadi. Bahkan orang yang statusnya lebih bawah daripada Simon Petrus yang baru jadi pengikut, siapa namanya? Rasul Paulus. Setelah bertahun-tahun kemudian barulah lahir rasul yang baru, namanya Paulus. Dulu penganiaya. Akhirnya Paulus ini menasihati Simon Petrus. Mengenai apa? Mengenai makan makanan yang haram. Dinasihati oleh Paulus. Enggak marah Simon Petrus.
Nggak marah, nggak ngambek. Kau nih baru anak kemarin ngajarin aku nih pemimpin kau nih. Cak bulo, cak tahu banyak dari kebenaran. Nggak seperti itu. Simon Petrus mau dengar nasihat dari Rasul Paulus. Itu yang terjadi. Makanya penting kita berdoa setiap hari sebelum kita memulai kegiatan hari ini. Tuhan, aku tahu Tuhan, hari ini Engkau akan nyatakan kesalahan yang saya perbuat dan saya katakan. Tolong ubahkan hati saya Tuhan. Ketika Engkau memakai pendeta, memakai orang tua saya, memakai sahabat saya, memakai siapapun untuk nasihatin aku tidak ngambek. Aku tidak marah. Itu terjadi. Minta sama Tuhan sebelum memulai kegiatan hari-hari ini. Karena ada orang-orang yang sayang sama kita, yang pasti menasihati untuk kebaikan kita. Pasti ada orang-orang yang sayang sama kita, yang pasti menasihati kita. Seringkali kita tidak menerima. Itulah orang berdosa ketika dinasihati sakit. Sakitnya itu lebih daripada sakit putus cinta. Itu terjadi. Itu orang-orang berdosa. Sakitnya minta ampun. Apalagi yang nasihati itu masih di bawah, anak kemarin, itu yang terjadi. Maka hari ini kita belajar seperti Petrus. Belajar seperti itu. Kalau sudah terlanjur kesalahan, cepat datang sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku tadi cepat sekali sakit hati Tuhan. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Cepat dibereskan. Kenapa? Kalau dosa itu tidak dibereskan, akhirnya apa? Pemisah. Terjadi pemisah. Kita yang menjauh. Itu yang terjadi. Makanya setiap kita berdosa harus cepat dibereskan. Beresan pertama apa? Cepat minta ampun sama Tuhan. Itu terjadi. Ketika Simon Petrus terus bersalah, apakah Tuhan Yesus? Kau ini kemarin salah. Bosan pula aku dengan kau Petrus. Pergilah kau bayar sini. Kau tidak akan diubahkan lagi kau. Apakah seperti itu Yesus? Apakah seperti itu Yesus? Enggak. Dia tetap sabar. Ya. Kalau aku pergi dari Simon Petrus tidak bisa diubahkan. Hanya melalui kehadiran Yesus, Petrus bisa diubahkan. Itu yang terjadi. Makanya responi firman Tuhan, responi amanat agung. Jadikan semua bangsamu murid. Harus dimuridkan dulu, dilatih untuk jadi orang hebat. Karena suatu saat kita akan dipilih Tuhan. Kalau sudah jadi orang hebat, kita akan dipilih Tuhan untuk memuridkan yang lainnya. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena panggilan pemulihan itu berarti kita dipanggil makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu terjadi. Kita yang makin mendekatkan diri. Bukan hanya melulu Tuhan dekat. Itu terjadi. Belajar seperti dua pribadi. Satu yang bernama Daud, satu yang bernama Saul. Itu terjadi. Saul adalah pribadi orang yang hanya cukup puas setiap hari Sabat datang ibadah, mencari Tuhan. Mereka merasa puas. Akhirnya apa? Akhirnya Saul makin hari makin jahat. Saul makin hari makin jahat. Dinasihati oleh Nabi Eli nggak terima. Banyak alasan. Ya. Dikambing hitamkan orang lain. Dikambing hitamkan orang-orang Israel. Ini semuanya kan orang-orang Israel mengambil lembu-lembu yang terbaik supaya bisa dipersembahkan sama Tuhan. Padahal Tuhan bilang jangan ambil, semuanya harus itu terjadi. Akhirnya makin jahat. Beda dengan siapa? Daud. Ketika makin dia berkati, makin dekat dengan Tuhan. Makin diberkati, makin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Ketika Daud sadar, ketika aku makin berkati, maka kemungkinan besar aku menjauh daripada Tuhan. Saat aku semakin berbuat jahat, kemungkinannya lebih besar. Makanya
Daud memilih dia makin dekat sama Tuhan. Tuhan sudah membuka pintu kasih karunia. Apa itu? Supaya Daud bisa membangun pondok Daud. Melalui apa? Melalui namanya tabut perjanjian. Makanya Daud tidak sia-siakan itu. Beda dengan Saul. Itu yang terjadi, beda dengan Saul. Walaupun Saul berulang-ulang kali menerima kasih karunia. Gimana lagunya? Kali-kali kau menolong. Saul itu berkali-kali ditolong oleh Tuhan, namun dia nggak mau meresponi firman Tuhan. Berkali-kali ditolong oleh Tuhan. Tiga kali ditolong oleh siapa? Daud. Sehingga Saul tidak dibunuh oleh Daud. Pada waktu Saul mengejar Daud, apa yang terjadi? Saul menerima kepenuhan seperti para nabi. Sesudah kepenuhan, balik lagi sama wae karakternya, sama wae tetap jahat. Itu yang terjadi. Hati-hati, jangan sampai kita seperti siapa? Saul. Berulang-ulang kali, berkali-kali ditolong Tuhan, tapi kita tidak mau respon di firman Tuhan. Buat panggilan yang penuh kasih. Mari datang sama aku. Mari belajar sama aku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah. Mari datang, jadilah muridku. Ayo menempel sama saya. Ayo terhubung sama Yesus. Jangan sakit hati ketika ungkapkan hal-hal dosa. Apa yang ada pikiranmu, apa yang ada di hatimu, apa yang kau katakan, apa yang kau perbuat, aku akan singkapkan itu. Jangan sampai pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, diungkapkan oleh Tuhan, gak ada gunanya. Karena ketika Yesus datang kedua kali, dia penuh dengan kemuliaan, gak ada cacat celana. Ketika kita berhadapan dengan Yesus yang ada cacat celana, maka kita sadar, aku ini orang berdosa. Terlambat, gak ada lagi kesempatan. Sama seperti waktu itu, ya, hambanya Bapak Pendeta Manado menyampaikan firman Tuhan. Seringkali kita begini, ketika kita kedatangan tamu, tiba-tiba rumah kita berantakan, maka apa yang kita lakukan? Entar ya, jangan dulu masuk ya, entar dulu ya, saya bereskan dulu, malu, ya rumah saya berantakan, betul? Itu tadi, pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, bisa kita ngomong gitu, entar Tuhan jangan, enggak bisa lagi, terlambat sudah, kau datang padaku, terlambat, nggak ada gunanya, itu terjadi. Jangan sampai pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, itu terjadi. Makanya hari ini Tuhan buka kesempatan bagi kita. Dia kembali lagi memanggil kita, ayo kita dekat sama Tuhan. Haleluya. Ketika kita makin dekat sama Tuhan, ayo jadilah muridnya Tuhan Yesus. Amin. Mari. Bulan depan saya akan buka kembali pemuridan. Siapa mau merespon firman Tuhan? Ini panggilan Tuhan. Bukan saya yang memanggil Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian di sini, saudara. Bukan saya memanggil, ini panggilan Tuhan. Siapa mau meresponi silakan. Itu saja. Siapa yang mau lebih dekat dengan Tuhan, mau menyatu dengan Tuhan, silakan. Karena Tuhan mau perbaiki karakter kita yang berdosa. Itu intinya. Supaya pada waktu dia datang kedua kali, maka apa? Sebelum dia datang kedua kali, kita diberikan saya burung nasa. Kita akan disingkirkan kepada burung dan orang yang tertinggal Dubai menerima penganiayaan selama 3 tahun setengah. Lihat keadaan sekarang makin tidak menentu. Kalau Tuhan sudah singkapkan itu, beritahukan kepada kita, itulah tema berjaga-jaga. Jagalah waktu Tuhan sudah semakin singkat. Haleluya. Itu betul. Tuhan fokus utamanya apa? Dosa manusia. Itu fokus utamanya. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk kita datang sama Tuhan Yesus. Kita akan pujian Saat Indah.
ku berhadapan dengan. Ingat, Roh Kudus hadir di tempat ini. Dia mau mendengar setiap respon karena Tuhan sudah memanggil kita. Dia memanggil kita dengan panggilan yang lembut. Mari anak-anakku, datang mendekat kepada Tuhan. Mari anak-anakku datang, jadilah murid Tuhan Yesus. Marilah tetap